Selamat pagi kepada kita. Pada hari ini kita akan sama-sama sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Jadi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Saya bawa kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri. Sekali lagi kami dapat belajar pada pagi ini melalui firman-Mu. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kekuatan agar kami dapat memahami. Dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Amin. Pagi ini mari kita sama-sama melihat firman Tuhan daripada Mazmur 40 ayat yang kelima. Mazmur 40 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan." Daripada teks ini, kita akan belajar satu tema, yaitu kunci untuk tetap berbahagia di dalam masalah. Kunci untuk tetap berbahagia di dalam masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jarang sekali kita melihat orang-orang akan berbahagia sewaktu mereka mengalami masalah. Betul kan? Kalau sakit, mereka tidak akan ketawa-ketawa atau bergembira. Kalau ada masalah, apapun masalah, pasti orang akan memperlihatkan muka mereka itu sedang dalam masalah. Namun, ada juga orang-orang yang tidak mau memperlihatkan masalah, tetapi jarang kita jumpa. Nah, karena bukan mudah bagi seseorang untuk mendapat atau dapat berharap sepenuhnya kepada Tuhan ketika dia melihat bahwa masalah yang dia hadapi itu sangat berat dan sukar untuk diatasi. Contohnya keadaan ekonomi yang kurang baik, ataupun pekerjaan dia dibuang, ataupun kekurangan makanan, ada masalah keluarga dan sebagainya. Nah, tetapi dalam pembacaan kita sebentar tadi, Alkitab ada penyelesaian atau kunci untuk tetap berbahagia di dalam masalah. Jadi mari kita sama-sama pelajari beberapa poin, yaitu yang pertama, kunci untuk tetap berbahagia di dalam masalah adalah percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat yang kita baca, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, ini bermaksud kita harus percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Oleh itu, tetaplah berharap kepada Tuhan dan jangan tergoda dengan jalan-jalan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia menawarkan banyak sekali cara, yaitu jalan pintas. Di selalunya jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia hanya membuatkan masalah kita semakin bertambah dan juga membuatkan hidup kita itu akan lebih jauh daripada Tuhan. Karena pada saat kita mengikut cara dunia, kita mulai lupa bahwa Tuhan ada caranya yang terbaik untuk kita. Nah, ketika kita di luar kekuatan Tuhan, maka segala berkat-Nya juga akan tertahan di dalam hidup kita. Nah, kadang-kala dunia juga berkata bahwa sudah tidak ada jalan lain selain daripada ini. Tetapi marilah kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti firman-Nya di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ada satu cerita tentang hal ini, yaitu mengenai kepercayaan. Cerita ini mengisahkan tentang sepasang yang sudah bertunang. Wanita ini tidak berpuas hati. Dia tidak berpuas hati dengan pasangannya. Walaupun sudah bertunang, dia masih mau bukti cinta pasangannya. Sehingga dia bertanya-tanya, kenapa kau cinta saya?
Apakah kau cinta saya sebab saya cantik kah? Atau karena saya ini pandai berbicara kah? Atau karena saya ini pandai masak kue, pandai lipat kain dan sebagainya, kata wanita itu. Tetapi jawaban tunangnya lelaki itu hanyalah seperti ini. Tidak, saya cinta kau lah, itu sahaja. Lalu wanita ini tidak berpuas hati. Nah, tetapi tidak lama daripada kejadian itu, wanita ini terlibat dengan kemalangan. Daripada kemalangan itu, wanita ini koma selama berbulan-bulan. Jadi sewaktu wanita ini koma, tunangnya itu atau lelaki itu tetap setia pergi menjaganya setiap hari, melihatnya setiap hari. Dan satu ketika ia menulis satu nota. Notanya berbunyi seperti ini. Kalaulah alasanku mencintaimu karena engkau cantik, sudah pasti sekarang ini saya meninggalkan kau. Kau sekarang tidak cantik lagi, karena sudah lama tidak bermikap-mikap. Yang kedua, kalaulah alasanku mencintaimu karena dulu kau bilang kau pandai berbicara. Hai lagilah, saat ini buka mata pun kau tidak dapat, apalagi berbicara. Pasti saya sudah meninggalkan kau. Lalu alasan yang ketiga kau bilang, kalau alasanmu itu hanya untuk mencintai saya karena saya ini pandai berbicara, pandai berbuat itu dan ini, masak itu, masak ini. Pasti saat ini saya sudah meninggalkan kau karena kau tidak mampu buat apa-apa. Kau hanya terbaring. Tetapi itu bukan alasanku untuk mencintaimu. Karena aku mencintaimu seikhlasnya daripada hatiku. Aku hanya ingin kau percaya bahwa aku benar-benar mencintaimu. Nah, di dalam kehidupan kita, kadangkala kita menjadi seperti perempuan tadi. Rasa percaya kita di dalam Tuhan kadangkala kita jadikan seperti satu pertaruhan. Kita bertaruh dengan Tuhan. Tuhan, kalau kau mau saya percaya kau, nah kau kasih subur lah ini padi saya sekarang. Nah, salah satu. Lalu yang kedua, Tuhan, kalau kau tidak kasih pandai saya tidak akan percaya kau. Banyak doa kita yang bertaruh dengan Tuhan. Sebenarnya itu bukanlah percaya yang sepenuhnya. Nah, kepercayaan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan setakat kita mau bertaruh, bukan setakat kita mau syarat, tetapi percaya kepada Tuhan itu harus dilakukan melalui hidup kita. Seperti yang telah Yesus lakukan. Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Jadi kita juga harus percaya karena Tuhan sangat mengasihi kita. Seterusnya poin yang kedua daripada teks ini adalah firman Tuhan berkata, janganlah menyimpang. Di dalam Yosua 1 ayat 7b berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, perintah ini diberi kepada Yosua saat dia mulai memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Sudah ada plan perjalanan yang disediakan dan di dalam plan itu mereka tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan. Itu berarti apapun halangan di dalam plan perjalanan mereka, apapun hambatan, apapun masalah, mereka harus hadapinya, lawannya dan tundukkannya. Karena Tuhan ada bersama dengan mereka, Tuhan memimpin mereka, dan sudah pasti mereka akan menang karena Tuhan di pihak mereka. Nah, begitu dengan hidup kita. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, jangan lagi kita simpang ke kiri, ke kanan, mau singgah sebentar, penat sudah ikut Tuhan dan sebagainya. Kita harus tetap setia, teguh. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah kita cakap, siapa penat sudah ikut Tuhan, mau simpang dulu sekejap. Karena apapun masalah yang kita hadapi, apapun cobaan yang kita hadapi saat ini,
sebenarnya kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih indah di masa akan datang. Seperti juga sebilah pisau. Pisau itu kalau diguna saja tanpa diasah, tidak lama dia akan tumpul. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita guna saja tanpa melalui keperitan untuk diasah, kita tidak akan selalunya tajam, tetapi menjadi tumpul. Oleh itu, pada saat kita menghadapi apapun masalah, cobaan, diasah dan sebagainya, laluinya. Jangan menyimpang. Pasti Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih berharga, yang lebih besar untuk masa hadapan. Itu dapat membuatkan kita berbahagia di dalam masalah yang sedang kita hadapi. Seterusnya, poin yang ketiga yang terakhir. Gunakanlah kesempatan yang ada untuk melakukan hal yang terbaik. Nah, di dalam pembacaan kita ini, ia merangkumi tentang sesuatu yang harus kita gunakan untuk melakukan hal yang terbaik. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita harus menggunakan kesempatan-kesempatan yang Dia beri di dalam hidup kita itu dengan melakukan semua perkara yang baik. Nah, di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 berkata, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman kita." Seringkali orang-orang Kristen itu menyerah di saat-saat akhir. Momen amat sudah mereka menyerah dan kalah. Jangan kita pernah menyerah, tetapi lakukanlah segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini dengan sebaik mungkin. Gunakan kesempatan yang ada, karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan Dia pasti selalu memberikan kita kekuatan baru saat kita benar-benar percaya kepadanya. Jangan pernah menyerah saat kita merasa kita di dalam kesempitan, karena firman Tuhan yang berkata, justru di dalam kesempitan atau di dalam kesulitan, kuasaku nyata di dalammu. Nah, kita harus pegang hal itu agar di dalam masalah-masalah yang kita hadapi, kita tidak jatuh, kita tidak kecewa, kita tidak bersedih, tetapi kita tetap bergembira, kita tetap bangga menjadi anak Tuhan, dan yang sangat penting itu adalah kita tetap berbahagia, karena masalah itu sebenarnya membuatkan kita kuat, kita hebat di dalam Tuhan, karena iblis kalah pada saat kita menang di dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami. Nah, untuk menutupnya, ada satu ilustrasi yang saya ambil daripada Alkitab, Lukas 23 ayat 42 hingga 44. Saat Yesus tergantung di salib sebelum kematiannya, kita tahu bahwa di kiri dan kanannya juga ada penjenayah. Nah, tetapi salah satu penjenayah itu telah melakukan sesuatu yang terbaik. Di dalam masalah itu, di dalam masalah yang dia hadapi, dia dapat berbahagia. Karena pada saat itu, dia telah berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dan ketika Yesus mendengar itu, dia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau ada bersama aku di Taman Firdaus." Nah, kesempatan yang sedikit itu telah membuatkan dia selamat. Jadi saudara dan saudari di dalam Tuhan, inilah kunci kebahagiaan di dalam masalah. Karena kita tahu kita akan mendapat yang terbaik di kemudian hari, walaupun pada saat ini kamu sedang di dalam masalah. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi saat ini, jangan takut dan jangan mundur, tetapi lakukanlah yang terbaik. Jika kita bekerja, lakukanlah pekerjaan kita walaupun ia sulit. Jika kita berbisnis,
dan sedang bankrupt, jalankanlah bisnis kita seperti biasa dan bersandarlah, mintalah hikmat daripada Tuhan. Jika saat ini kita ada banyak hutang yang tidak mampu dibayar, tetaplah lakukanlah apa yang terbaik. Pasti Tuhan mencari jalan keluar. Jika pada saat ini engkau sedang sakit, jangan pernah mengalah dan katakan, inilah hidupku. Berdoalah kepada Tuhan. Dia pasti memberikan engkau jalan keluar. Jika pada saat ini keluargamu ada masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Karena Tuhan mau penyelesaian ataupun pembebasan terjadi saat ini dimanapun engkau berada. Yang penting tetap percaya kepada Tuhan dan tetap lakukanlah yang terbaik, maka Dia akan menuntun jalan kita dan kita pasti menemui kebahagiaan di balik kesulitan yang sedang kita hadapi. Sekian firman Tuhan sebagai renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami untuk belajar firman-Mu. Hamba berdoa bagi setiap kami yang sudah mendengar, kiranya firman ini menguatkan kami. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesukaran saat ini, apapun kesukaran yang mereka hadapi. Kami tahu bahwa Tuhan memberkati, Tuhan melepaskan mereka. Kami percaya Bapa bahwa seperti mana janji-Mu, Engkau akan mengirimkan pelangi setelah semuanya masalah itu selesai. Kami percaya pada saat kami benar-benar meletakkan hidup kami di dalam-Mu, Engkau melepaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Amin.